Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Indah Kusuma dengan NIM A11121052. Saya akan membawakan salah satu kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia, yaitu terkait kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan kartu tanda penduduk elektronik yaitu EKTP untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Government Watch, pihak kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak itu, KPK melakukan berbagai penyelidikan dan investigasi. Kasus ini berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan. Pemerintah pun menargetkan pembuatan EKTP bisa selesai di tahun 2013. Proyek EKTP sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Kasus korupsi proyek EKTP terendus akibat kicauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, diminta tak berhenti di Setia Novanto. KPK kemudian mengungkap adanya kong-kali-kong secara sistemik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek pengadaan EKTP pada 2011 sampai 2012. Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun rupiah. DPR pun sempat dibuat heboh karena KPK selama menangani kasus ini, melakukan pemanggilan kepada puluhan anggota dewan maupun mantan anggota DPR RI. Nama-nama tokoh besar bahkan ikut dikaitkan. Dalam perkara pokok kasus korupsi EKTP, ada 8 orang yang sudah diproses dan divonis bersalah. Dalam perjalanannya, para pihak berwenang dibuat harus berusaha lebih giat dalam menciptakan keadilan atas tersangka Setia Novanto. Berbagai lika-liku dihadapi, mulai dari menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka, sidang peradilan, dibatalkannya status tersangka Novanto oleh hakim, kecelakaan yang dialami Novanto, bahkan hingga ditetapkan ia lagi sebagai tersangka. Perkara ini juga diselingi oleh kematian Johannes Marliem di Amerika Serikat yang dianggap sebagai saksi kunci dari tindakan korupsi. Untuk kepentingan pengembangan kasus atas tewasnya Marliem, KPK pun melakukan kerjasama dengan FBI. Setelah menyelidiki kasus lebih lanjut, pada Selasa 22 April 2014, KPK akhirnya menetapkan Sugiharto, pejabat pembuat komitmen PPK, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka pertama dalam kasus korupsi EKTP. Sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap pada proyek EKTP di DPR untuk tahun anggaran 2011 sampai 2013, melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar, pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Ia juga diperkaya dengan uang senilai 450.000 dolar AS dan 460 juta rupiah. Kendati perkara proyek EKTP telah berjalan selama beberapa tahun, kasus ini belum mencapai penyelesaian. Baru 2 orang, yakni Irman dan Sugiharto yang telah divonis hukuman penjara, sementara yang lain masih harus menghadapi proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para pihak berwenang masih harus ekstra kerja keras lagi untuk menutup buku atas perkara ini. Setelah mengumpulkan berbagai fakta dan petunjuk pada 3 sidang sebelumnya, KPK memutuskan untuk menetapkan tersangka ketiga setelah Irman dan Sugiharto, yakni Andi Narogong. Penetapan dilakukan pada Rabu 23 Maret 2017. Penyidik KPK menangkap Andi Narogong untuk pemeriksaan lebih lanjut melalui surat perintah dimulainya penyidikan, yaitu Sprindik. Jumlah tersangka korupsi pada proyek EKTP tidak berhenti pada Sugiharto, Irman, Andi Narogong, dan Setia Novanto saja. Markus Nari dan Anang Sugiana Sudiharjo menambah daftar panjang otak di balik kasus korupsi ini. Per 19 Juli 2017, KPK telah menetapkan anggota DPR periode 2009 sampai 2014 sekaligus politisi Partai Golkar, Markus Nari sebagai salah satu tersangka berdasarkan pasal 3 atau 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Alasan penetapan Markus sebagai tersangka adalah karena ia berperan dalam penambahan anggaran EKTP di DPR dan diduga meminta uang sebanyak 5 miliar kepada Irman dalam pembahasan perpanjangan anggaran EKTP sebesar 1,4 triliun juta rupiah. Di samping itu, ia juga diduga telah menerima uang sebesar 4 miliar berupaya menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam menguak kasus EKTP dan diduga mempengaruhi anggota DPR Miriam S. Haryani untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. 2 bulan setelah penetapan Markus, barulah pada 27 September 2017 KPK menetapkan Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur Utama PT Quadra Solution sebagai tersangka ke-6 pada kasus mega korupsi EKTP. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan 2 bukti yang ditemukan oleh penyidik KPK beserta fakta-fakta yang dibeberkan oleh Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong dalam persidangan. Anang terbukti terlibat dalam penyerahan sejumlah uang kepada Setia Novanto dan anggota DPR lainnya dari Andi Narogong. Hal itu membuatnya melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar, pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari data yang didapat, pengadilan sudah memvonis bersalah kepada 8 orang yang terlibat dalam kasus korupsi EKTP. Yang pertama ada Sugiharto yang divonis 5 tahun penjara pada tanggal 22 Juni 2017 dan yang kedua ada Irman divonis 7 tahun penjara pada tanggal 20 Juli 2017. Yang ketiga Andi Narogong yang divonis 8 tahun penjara pada tanggal 21 Desember 2017. Yang keempat Setia Novanto yang divonis 15 tahun penjara pada tanggal 24 April 2018 kemudian mengajukan peninjauan kembali setahun setelahnya. Yang kelima Anang Sugiana Sudiharjo yang divonis 6 tahun penjara pada tanggal 30 Juli 2018 kemudian inkrah setelah banding dan peninjauan kembali. Yang keenam Madeo Kamasagung yang divonis 10 tahun penjara pada 5 Desember 2018 yang mengajukan peninjauan kembali dan ditolak pada tahun 2020. Dan yang ketujuh Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang divonis 10 tahun penjara pada tanggal 5 Desember 2018. Dan yang terakhir yang ke-8 Markus Nari yang divonis 6 tahun penjara pada 11 November 2019. Sekian dari kasus yang telah saya bahas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.